Ustaz. Kalau bisa saya host Pak Jamal. Baik. Saya mau menampilkan ada yang banyak nulis. Oke, Ustaz. Ya, bentar. Ini bentar ya. Kipas angin yang kecil itu nggak ada ya? Oh ya udah jangan. Udah kelihatan insya Allah ya. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kelima ya. Kemarin izin. Tujuan menyampaikan berita kabar. Jadi ada tujuannya, itu yang akan kita pelajari. Dari sekian khobar yang pertama dan utama, khobar dari Allah, berita dari Allah. Maka Allah ngasih berita tentang kiamat, tentang alam barzah, tentang hisab, tentang apa saja, tentang Fir'aun itu kan berita semua. Pasti ada tujuannya. Ilmu ma'ani ini menangkap tujuan. Kalau nggak tahu tujuannya, nggak ada artinya sama sekali. Ya, gitu. Tapi sebelum sampai ke tujuan, ya saya juga ingin mengulang ingatan, membantu. Tuh posisi capaian. Ini jangan sampai itu. Walaupun nggak ada ujian, ini nggak boleh diabaikan. Betul. Ya, tuh, ya dah. Mudah-mudahan malah tambah semangat. Kalam itu. Sebab Al-Quran kalamnya kalam Allah lah. Nah, batasan nih, mafhum nih konsep batasan. Jadi ingat-ingat, kan ini mah cuma nganterin. Ibaratnya saya lagi bawa bapak ibu dianterin ke tempat wisata. Kalau udah sampai mah selesai, saya pulang. Terserah mau nginep kayak mau enggak kayak. Mau pulang kayak mau enggak kayak gitu kurang lebih. Dia dianterin lagi ke kalam. Kalam apa itu? Tuh musnad tanpa musnad ilaih lalu ifadah. Nah ini luar biasa penting. Apalagi kemarin dapat informasi waktu saya berhalangan terjadi diskusi yang yang cukup sengit. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Sampai di mana itu kalam? Nah, itu jawabannya ada pada ini konsep kalam. Musnad ilaih sama ifadah. Kalau bahasa kitanya ini predikat. Ini subjek. Ifadah dipaham gitu. Yang kedua, kalam macam-macam. Itu soal Quran, menurut ilmu balaghah, ilmu ma'ani cuma dua isinya. Pertama namanya kalam khobar, kedua kalam insya. Lah kan enak sekali. Kalau nggak khobar ya insya. Kalau nggak insya ya khobar. Gitu. Baru insya ada dua, ada tolabi, ada ghair talabi. Saya nggak merinci. Nanti dibaca bukunya. Cirinya amr, nahi, istifham. Itu kalau yang ini. Yang ini ada yang ini ada madah, ada zam, ada kosam, ada siyaqul uqud. Tuh, nanti dibaca. Itu juga kalau iseng. Kan bacanya iseng-iseng. Kalau nggak iseng mah nggak dibaca. Ya. Bu,
Bacanya namanya iseng-iseng baca. Oke, berikutnya ini fokus di khobar. Kalam kan ada dua. Ada khobar, ada insya. Insya-nya ditinggalkan dulu. Khobar tuh. Sorry. Khobar. Apa saja subnya, mafhum nih konsep khobar. Khobar itu berita. Tapi dari segi tanda-tanda nggak ada tanda-tanda insya. Yang kedua anwa, macam-macam khobar. Tuh ada ibtidai, tolabi, inkari. Terus ada khurujul khobar. Khuruj aja kita tulis biar singkat maka dipaham. Apa saja itu? Kholia zihni kal mutaraddid, ghairul munkir kal munkir, munkir ka ghairil munkir. Nah ini udah lewat. Baru kemudian yang sekarang nih sampai dah posisi kita. Tujuan menyampaikan berita. Al-ghardu min ilqa'il khobar. Kita masuk sekarang. Tujuan menyampaikan berita cuma dua. Pertama asli. Tujuan pertama, tujuan utama. Ada berita, apa tujuannya? Itu asli itu. Ada dua. Yang pertama faidatul khobar. Ini istilah teknis. Apa sih faidatul khobar? Memberitahu ifadatul mukhotob anil hukmi, tentang sesuatu. Kemarin ada tabrakan. Tuh, saya memberitahu tentang sesuatu. Kemarin ada isu, ada yang meninggal katanya. Dibawa ke rumah sakit Pertamina. Khobar bukan? Khobar. Memberitahu tentang sesuatu. Tapi khobar itu kemudian dibantah. Itu juga khobar. Itu namanya memberitahu tentang sesuatu. Istilah teknisnya faidatul khobar. Itu istilah teknis. Kalau disebut faidatul khobar berarti kita paham, itu dia paham. Yang kedua ada namanya lazimul faedah. Yaitu memberitahu bahwa mutakalim tahu. Udah mulai nih. Ibaratnya nanjak ke gunung. Ya. Memberitahu bahwa mutakalim tahu. Kalau yang tadi memberitahu tentang sesuatu. Itu faidatul khabar. Kalau lazimul faedah memberitahu bahwa mutakalim tahu tentang sesuatu. Jangan disusah-susahin. Gampangin aja. Contoh. Kemarin hujan. Itu faidatul khabar. Yang kedua, saya tahu kemarin hujan. Itu bukan memberitahu tentang hujan. Tapi memberitahu bahwa saya tahu kemarin hujan. Gampang kan? Gampang apa susah? Jangan diam aja. Hah? Gampang. Gampang maksudnya gampang lupa. Ya, gampang susah lupa kan? Benar, susah ingat. Kalau susah itu berarti susah ingat. Kalau gampang itu namanya gampang lupa. Nabi dilahirkan hari Senin. Saya bilang sama Bapak Ibu. Apa tujuan khobarnya itu? Faidah apa lazim? Faidah. Faidah. Bagus. Tapi kalau saya bilang, saya tahu Nabi lahir hari Senin. Itu namanya? Lazimul faidah. Tuh, jadi contoh membantu paham. Maka perbedaan prinsipalnya, kalau faedah memberitahu tentang sesuatu, kalau lazim
memberitahu bahwa mutakalim tahu tentang sesuatu. Ini nggak enaknya kebanyakan tahu nih. Kayaknya nggak tahu lagi, tahu. Udah paham sampai sini? Boleh? Insya Allah. Boleh nanya. Saya bilang kepada Pak Zainuddin. Pak Zainuddin tadi malam tidur jam 10. Itu kan khobar. Iya, khobar. Pertanyaannya, faidatul khobar apa lazimul faidah? Faidatul. Khobar. Katanya Anda paham. Nah, kalau bohong berarti masuk neraka. ini kan itu al-kazab. Saya ulangi. Saya berkata kepada Pak Zainuddin. Pak Zainuddin tadi malam tidur jam 10. Itu faedah khobar apa lazimul faedah? Lazim. Faidah. Lazim. Hah? Karena Ustaz sudah tahu. Lazim. AUU 100. Iya. Apa maknanya? Kembali ke konsep. Saya memberitahu kepada Pak Zainuddin bukan bahwa dia tidur jam 10. Tapi saya memberitahu bahwa saya tahu. Tuh, ini lazim. Jadi ada yang lebih tahu ya Pak takalimnya itu. Nggak masuk konsep lain itu dulu. Oh. Bu Ida berkata ke saya, apa kata-katanya? Saya tahu Pak Satibi lagi bingung. Tuh, Bu Ida bukan ngasih tahu saya lagi bingung. Tapi Bu Ida ngasih tahu bahwa Bu Ida tahu saya lagi bingung. Nanti ketemu ayat Al-Quran. Baru ada cirinya. Cirinya bagi pemula itu didahului aku tahu gitu. Oh. Lazimul tuh Pak yang aku tahu itu. Iya. Itu ciri. Tetapi substansinya memberitahu bahwa mutakalim, orang yang bicara itu tahu tentang sesuatu. Gitu. Sementara kalau faedah memberitahu tentang sesuatu. Yang kedua, aku taunya nggak disebut, tapi disebutnya engkau saja. Engkau kemarin ke mall. Tuh, saya memberitahu bahwa saya tahu. Tapi nggak disebut. Iya, nggak disebut. Kalau yang disebut mah enak. Alim tuh. Saya ke rumah teman lama. Assalamualaikum. Yang keluar anaknya. Saya tanya, mana ayah? Ada di belakang. Mempersilahkan saya duduk. Sambil menunggu ayahnya selesai di belakang, dia keluar lagi bawa teh manis sama kue-kue. Bahkan tadi cium tangan pas menyambut saya. Udah, saya cicipi hidangannya. Terus teman saya tuh ayahnya keluar. Saya berkata kepada teman saya itu, tunggu engkau mendidik anak dengan lemah lembut, dengan akhlak.
Khobar apa bukan? Khobar. Saya ngasih tahu. Yang saya kasih tahu bukan bahwa dia mendidik anak dengan lemah lembut. Tapi yang saya kasih tahu adalah saya tahu. Gitu. Ada hasilnya ya. Hasil. Jangan mikirin hasil. Ada cirinya Iya. Pak ya. Ini mah pikiran tukang dagang ini. Mau untung aja Bu Ida mah. Bener Bu, bagus Bu. Santai aja Bu. Iya dong. Pelan-pelan ya Pak cernanya Pak. Iya, apa pelan. Bu, kalau pelan itu lupanya pelan. Oh, Kalau cepat lupanya Cepat. cepat. Ibu jangan mau Pak Zainuddin jangan terpengaruh. Ya cepet ingat ya cepet lupa. Lah kalau nggak ada yang diingat nggak ada yang lupa. Iya. Benar, tinggal pilih mana mau pilih ingat atau mau pilih lupa. Ingat. Iya, gitu ya. Baru saya ulangi lagi. Kalau faidatul khobar memberitahu tentang sesuatu. Kalau lazimul faidah memberitahu tentang mutakalim. Mutakalim orang yang ngomong, yang ngasih tahu. Bahwa dia tahu gitu. Maka pengenalan dasarnya tadi ada aku tahu. Aku tahu kemarin Bapak Ibu udah ngelabrak PPKM. Tuh ada aku tahu. Oh pasti lazimul faedah. Tetapi kemudian aku taunya hilang. Kayak begitu nanti di Al-Quran banyak. Ya? Apaan jadinya? Engkau. Allah bilang kepada Nabi Muhammad, engkau berakhlak mulia. Bukan ngasih tahu bahwa Nabi berakhlak mulia. Tapi ngasih tahu bahwa aku tahu, yaitu Allah. Innaka la'ala khuluqin azim. Aku tahu bahwa engkau itu Rasul. Innaka laminal mursalin. Yo, gitu. Innaka. Nah kalau saja innahu huwas samiul basir itu mah faidatul khobar. Faidah. Iya. Nah baru nanti ditangkap lagi apa perbedaan prinsipal terkait faidah khobar sama lazimul faidah nanti ya. Iya. Ini dulu nih kulit-kulitnya. Iya. Habis kulit luar ibarat kelapa sudah aman, baru masih kulit lagi. Batok. Kalau batok mah saya neranginnya harus pakai bendo. Sabut, pakai sabut. Tahu bendo itu Pak Zainuddin tanya. Topi. udah batoknya beres. Nah, kalau mau santan ya saya harus parut. Udah parut ya harus diperes. Baru dah bisa campur kacang hijau. Nah, oke. Berikutnya sekarang. Yang kedua tuh tadi asli itu ada dua. Balaghi. Balaghi artinya bukan asli. Di luar asli. Faidah khobar bukan. Lazimul faedah bukan. Itu penting. Nanti di Al-Quran banyak banget. Salah memposisikan tujuan khobar. Salah paham. Salah paham sesat. Boleh saya kasih contoh. Nabi bersabda. Umpamanya jangan tanya, jangan lihat riwayatnya di hadis. Man qara'a surat Yasin Lailatul Jum'ah dakhalal jannah
siapa baca Yasin malam Jumat masuk surga Surga. umpamanya. Tuh. Itu bukan faidatul khobar. Bukan lazimul faedah. Tetapi apa? Balaghi itu mendorong. Iya, iya. Lihat fenomena di tengah masyarakat. Hmm. Kematian Yasin. Beranak Yasin. Yasin. Nikahan Yasin. Hmm. Tuh, terdorong itu. Cuma tak dirasakan Iya, iya. oleh mereka. Hmm. Padahal bentuknya berita. Siapa? Dorong. Nah, posisi melakukan itu karena didorong itu posisi yang benar. Posisi yang benar. Dorong. Cuma meyakini bahwa kalau baca Yasin malam Jumat masuk surga itu yang sesat. Apa sebab? Lah kalau Al-Baqarah gimana? Apa nggak masuk surga? Kalau Al-Imran enggak. Itu balaghah lagi yang mengatasi. Yang disebut emang Yasin. Iya. Itu kan maksudnya surat apa saja. Oh. Karena nggak beda dong antara satu surat dengan surat yang lain. Statusnya sama kalam Allah. Yang disebut baca. Baca bukan tadarus saja. Tapi yang maksud baca, membuat si pembaca masuk surga, itu bersama paham. Kalau kata qoro'a itu baca sama paham. Baru masuk surga. Lah paham enggak, baca yang panjang pendekin, pendek panjang. Harus jadi idgham jadi ikhfa. Masuk surga. Umpamanya begitu. Nah, baca bagus terus paham, tapi nggak diamalkan. Gimana? Nggak sesat. Ya bukan berarti yang pada Yasinan salah, bukan. Dipahami dengan baik kayak begitu. Nah itu tujuan beritanya bala mendorong. Dalam bahasa Indonesia juga begitu, ada banyak. Ada hadis lain berbunyi begini, sering dipakai sama panitia pembangunan masjid. Iya. Man bana masjidan fid dunya banallahu qasran fil jannah. Siapa bangun masjid di dunia, Allah bangunin istana di surga. Kan terdorong apa enggak tuh orang? Dorong. Tulis di sertifikat. Hadisnya itu, ayatnya ayatnya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Itu terdorong orang. Itu namanya balaghi. Nanti kita bahas secara khusus. Ini masih pintas saja. Yang mendorong itu balaghi ya? Iya. Di antaranya nanti balaghi banyak. Banyak cabang. Jadi itu bukan asli maksudnya. Nah, mendorong maksudnya memberi stimulan. Oh, motivasi. Ya, sugesti. Kan didorong, ayo kita bangun masjid. Sumbangan. Makanya dipakai sama panitia dalam rangka mencari sumbangan. Nah, rasionalnya bagaimana itu hadis? Siapa membangun masjid di dunia, maka di akhirat, di surga dibangunin istana. Pertanyaannya, lah udah masuk surga emang masih perlu istana? Tuh. Ngapain? Baru kemudian di bahasa Indonesia, budaya kita yang sifatnya berita bukan lazim, bukan faedah, tapi mendorong. Lebaran kurang seminggu, ibu-ibu ke pasar. Masuk pasar lihat spanduk, diskon 20%. Tuh, terdorong apa? Iya. Bahasa kita tertarik. Oh, sono. Nengok lagi ke satunya. Diskon 50%. Larinya kemana? 50. Ada lari yang besar lagi. Ini mah contoh. Ini contoh apa nyindir gitu, orang. Tuh.
Oke, kita kembali ke pokok persoalan. Nah, itu belakangan. Nih, membedakan faidatul khobar dan lazimul faidah. Kata kuncinya. Kalau faidatul khobar memberitahu tentang sesuatu. Kalau lazimul faedah memberitahu bahwa mutakalim mengetahui tentang sesuatu. Realnya kayak tadi. Ya. Kemarin ada berita hoax. Itu faidatul khobar. Fatmawati sakit. Iya. Awan tadi tangkap. Megawati. Megawati. Ya. Nah, tapi kalau redaksinya saya tahu kemarin ada berita hoax. Itu bukan ngasih tahu tentang berita hoax, ngasih tahu tentang saya tahu. Itu dia. Bagus. Lazim. Nih bandingkan. Kalau faidatul khobar nih. Gua mudaris, dia guru. Kalau lazimul faidah, saya tahu bahwa dia guru. Guru kan beda banget. Walaupun banget ya pelan-pelan. Iya. Kedua, ilmu itu cahaya. Kalau lazimnya saya tahu ilmu itu cahaya. 3, balaghah itu menarik. Saya tahu bahwa balaghah menarik. Nomor 4, huwa mudaris, dia guru. Ini tolong bayangkan yang ngomong siapa, ngomongnya kepada siapa. Lalu beritanya di mana. Tuh huwa itu orang ketiga. Iya. Goib. Si A lagi ngomong sama si B tentang dia, orang lain. Dia guru. Tapi kemudian contoh lazim, anta mudaris. Tuh, saya bilang kepada Pak Zainuddin, anta mudaris. Bukan ngasih tahu tentang mudaris, Pak Zainuddin itu guru, bukan. Tapi ngasih tahu bahwa saya tahu. Tuh, anta. Iya. Iya. Saya bilang pada Bu Ida, anti bingung. Itu faidah apa lazim? Faidah. Lazim. Oh. Tapi kalau saya bilang kepada Bu Ida, isi bilang saya begini, Pak Zainuddin lagi ketiban duren. Nah, itu faedah apa lazim? Faidah. Faidah. Saya ngasih tahu kepada Bu Ida tentang sesuatu, yaitu Pak Zainuddin ketiban duren. Oh iya. Tapi kalau umpamanya saya bilang ke Bu Ida, saya tahu Pak Zainuddin lagi ketiban duren. Lazim. Nah, iya, karena ada saya tahu. Iya. Nah, ini dia nomor 5. Innahu ala khuluqin azim. Tuh, dicoba diganti dia. Dia kan orang ketiga. Dia. Maksudnya Nabi berakhlak mulia. Tapi kalau bahasanya Allah innaka, engkau, nah itu lazim faidah. Selesai, jangan paham-paham. Separuh aja 50% udah bagus. Iya, alhamdulillah. Jadi 50%-nya di rumah. Nah, kalau paham di sini 100%, ntar di rumah lupa. Kan di rumah terus. Iya. Ustaz, Yo. tadi ketiban duren itu ketiban durinya apa ketiban ada yang ngasih duren gitu? Duren itu dari motor. Itu nggak penting.
Iya, udah. Kalau emang mau bukti ya tinggal dibawa ya. Iya. Ah, itu namanya bahasa kinayah. Iya. Bukan duren. Oh iya, dapat rezeki. Rezeki. Kinayah itu. Hmm. Ada lagi ketiban pulung. Iya. Itu kinayah juga. Tiban pulung. Kalau durian positif, kalau pulung negatif. Iya. Ayo, ada tanya. Ustadz, jadi lazimul itu artinya apa sih Pak? Oh, lazim itu keharusan. Keharusan. Kalau arti harfiah. Bukan ke Indonesia Kebiasaan. lazim. Indonesia lazim itu apa? Iya, itu serapan dari Arab. Oh, Lazim itu artinya biasa. Biasa, lazim ya. Iya. Yang lazim. Iya. Harus ya, harus. Ada orang kondangan pakai amplop, itu melazim biasa. Kondangan ngasih mobil. Waduh. Biasa apa enggak itu? enggak lazim. Luar biasa. Luar lazim. Oh, Itu enggak lazim. Itu horijul lazim tuh mau. Iya. Ada istilah kalau secara teologis itu khariqul adah. Luar kebiasaan. Iya. Luar kebiasaan dalam konteks teologi itu mukjizat. Api panas. Ada api adem. Itu mukjizat namanya. Luar biasa. Di luar kebiasaan. Besi keras. Ada besi empuk sama Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nabi Daud. Iya. Nah, itu mukjizat. Luar kebiasaan. Nah, kalau ini kita masih pada kata lazim. Lazim punya makna tersendiri. Yaitu tadi memberitahu bahwa mutakalim tahu, itu namanya lazim. Ya, selesai. ya. Berikutnya sekarang apa nih? Nah, kita coba sama-sama ini analisis. 1 Al-Baqarah 32. Qalu subhanaka. Mereka berkata, mereka siapa? Kira-kira. Orang yang beriman. Nah, malaikat. Malaikat. Malaikat tuh. Apa kata mereka? Subhanaka, maha suci engkau. La ilma lana. Kami tidak punya ilmu illa ma alam tanah. Kecuali apa yang kau ajarkan. Baru innaka antal alimul hakim. Ini kata malaikat. Iya. Sungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijak. Bukan ngasih tahu kepada Allah bahwa dia alim sama hakim, bukan, tapi ngasih tahu bahwa malaikat tahu. Bapak malaikat tahu. Jadi ini faedah apa lazim? Lazim. Lazim. Itu gampang udah. Iya. Gampang juga kadang-kadang gampang lupa lagi Ustaz. Nah, makanya belajar menakan yang susah. Iya. Bisa lupa ya Pak. Cepat lupa. Saya coba bantu analisisnya secara utuh. Nih ada berapa kalam? 1 qalu. Tuh, ada mustadilai fi'il fa'il. Subhanaka ma, dia maf'ul keterangan. Terus yang kedua, nih, la ilma lana illa ma'alam tanah. Khobar. Qalu khobar, ini khobar. Ininya ibtidai, nggak ada taukid. Ini ibtidai, nggak ada taukid. Nah, kalau ini taukidnya berapa nih? Siapa tahu? Innaka anta. 2 benar. 2. Pertama inna, kedua anta. Domir fasal. Taukidnya 2. Baru tujuannya. Qalu. Ini mah faidatul khobar. La ilma lana illa ma'alam tanah juga faidatul khobar.
Tapi giliran ini lazimul faedah. Kayak begitu menilainya, menganalisisnya. Yang kedua, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Tuh, nih segini. Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama Ismail. Tuh. Terus yang kedua, Robbana taqabbal. Satu Robbana. Ini tadinya ya Robbana, ya-nya nggak disebut. Terus taqabbal. Terimalah. Terus innaka. Nah, minanya nggak masuk. Innaka. Baru dianalisis satu-satu. Gitu. Ini yarfa'u Ibrahimul qawaida mil. Ini khobar. Karena nggak ada tanda insya. Nggak ada tanda insya. Yang kedua Robbana, khobar apa insya? Insya. 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 Ya, karena permintaan. Ada Ininya nida. apa? Amr. Nida. Nida, nida. Nah, nida. Bana, nida. Oh, minta. Tadinya itu kan ya Robbana. Oh. Ya Rabb. Terus takobal, khobar apa insya? Insya. Insya. Umar. Amr. Innaka antas samiul alim, khobar apa insya? Kobar. Oh, Khobar. bar. Omar. Baru masuk. Khobar apa? Ibtidai, tolabi, inkari. Ingkari. Inkari. Hari. Ada inna sama anta. Nah, ingkari. Baru yang sedang dipelajari tujuannya apa ini khobar? Lazimul faidah. Iya, lazim Lazimul faedah. faedah. Lazimul faedah. Innaka antas samiul alim. Taukid 2 ini udah memberikan informasi akurat bahwa Allah lagi ngomong kepada orang yang ingkar satu itu. Pertanyaan, yang ngomong innaka antas samiul alim siapa? Allah. Ibrahim. Nah, Ibrahim benar. Ibrahim. Ibrahim ngomong sama Allah. Oh, iya. Harus pahami begitu belajar balaghah. Iya. Masa Allah ingkar. Masa Allah bilang sama Ibrahim, Sami alim. Gitu. Itu namanya ilmu ma'an. Nabi Ibrahim ngasih tahu kepada Allah bahwa dia maha mendengar, maha melihat. Kok pakai taukid? Iya. Iya. Menarik apa enggak itu? Kecuali kalau Allah kepada Nabi Ibrahim, mungkin Nabi Ibrahim ada pada posisi ingkar, maka pakai taukid 2. Lah sekarang kalau begini, seolah-olah Nabi Ibrahim memposisikan sebagai lawan bicara yang ingkar. Itu buktinya taukid 2. Iya. Nah, diputer bagaimana memaknainya. Andai kata betul Nabi Ibrahim memposisikan Allah sebagai orang yang ingkar, pada masuk akal. Hah? Enggak. Bisa terima apa enggak? Enggak lah. Masa Allah. Ini udah tinggi Masa Allah? banget. Ini udah iya, masa Allah ini. Ingkar. Ini udah Enggak. tinggi banget. Ya. Di mana tingginya? Sebenarnya ini memberi informasi
bukan tentang bahwa seolah Allah yang ingkar. Akan tetapi seolah justru Nabi Ibrahim yang ingkar. Ingkar terhadap apa? Ingkar terhadap kerjaannya habis bangun Ka'bah itu diterima apa enggak ya? Dengar apa enggak Allah? Gitu. Tahu apa enggak sih? Dia ingkar sama dirinya. Oh gitu. Tuh, gitu. Jadi Ingkar maksudnya ragu ya. masih ragu ya. Ragu, kenapa ragu? Iya. Saking berharapnya diterima. Paham itu udah? Nggak pede Kita gitu. nih, baru nih, saya beri ilustrasi. Emang masih pada perlu doa ya sama Allah? Perlu. Meminta. Hah? Pak, perlu. Allah tahu nggak kebutuhan Perlu. kita? Tahu. Tahu. Apa jadi minta? Iya. Paham itu? Iya. Orang nggak minta juga dikasih. Iya. Paham itu? Minta. Oleh karena itu boleh jadi orang yang sudah tinggi sekali kedekatannya kepada Allah malu loh doa. Yang doa begini malu. Kenapa? Karena yang udah dikasih saja belum disyukuri semua. Udah minta lagi. Oleh karena itu pada tahap ini mereka tingkatkan rasa syukur. Ayatnya menjamin kalau syukur ditambah apa enggak? Ditambah lain syakartum. La izzidannakum. Cuma perlu diingat buat Pak UU, Pak Zainuddin dan yang lain. Iya. Ada satu yang nggak boleh disyukuri. Sebab kalau disyukuri nanti ditambah. Apa itu? Istri. Lah kan itu aksiomanya disyukuri ditambah. Itu jangan disyukuri itu. Lah kalau Alamak. sampai sekarang kagak ditambah-tambah, harusnya nggak bersyukur. Balik lagi ya. Kembali Apa Kita itu? penggorengan terbang nih. Piring terbang tar nih. Nggak apa-apa kan sekarang mau piring plastik. Ada piring yang dari lidi itu. Tapi nggak boleh disyukuri itu ya. Disyukuri. Masa iya nggak? Jangan nambah makanya. Takutnya dipentar. Iya, sudah. Tuh, jadi demikian analisisnya. Lewat struktur kalimat yang kayak begitu ditelusuri siapa yang ngomong, siapa yang diajak ngomong. Ketemu Ibrahim sama Allah. Lah kok pakai inna? Oh, berarti harus ketangkap maknanya. Enak ini, Mas. Iya. Oke, kita terusin. Nomor 3, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina. Ini boleh 2. Pertama Rabbana. Terus ij'alna. Ini pasti insya. Iya. Karena ada nida. Iya. Alna insya. Amr. Ya. Amr. Amr benar. Muhammad ini terus laka. Arina. Arina. Amr. Amr. Perlihatkan. Perlihatkan. Insya. Kasih tum. Amr. Kalam. Amr. Innaka antat tawwabur rahim. Tuh. Ini siapa yang ngomong? Ibrahim. Tapi iya Ibrahim benar. Habis dia minta diterima. Terus minta dijadikan sebagai 2 orang yang berserah diri. Demikian juga keturunannya. Terus minta diajarin manasik. Terus dia bertobat. Udah ketangkap itu hubungannya, korelasi.
Bisa jadi lagi membangun Ka'bah ada kesalahan. Kesalahan bukan kesalahan dalam proses membangun secara fisik, tapi memposisikan pekerjaan dan niatnya. Makanya dia taubat. Terus bukan cuma sebelum taubat, dia kan minta ditunjukkan apa itu? Cara-cara, manasik haji. Minta ditunjukkan. Padahal nggak minta juga, dia yakin Allah pasti ngajarin. Akhirnya dia merasa salah. Tuh, maafkan. Taubat. Terus dia, Allah ngasih apa nggak sih taubat? Beri taubat, menerima taubat saya apa enggak? Tuh, terus dia kasih tahu Allah. Ini kan khobar. Khobar kan ngasih tahu. Innaka antat tawwabur rahim. Tuh ngasih tahu. Aku tahu engkau itu tuh. Itu karena ini lazimul faidah. Simpulannya kalau innaka itu lazimul faidah. Iya. Iya, udah selesai. Faidatul khobar sama lazimul faidah. Ada tanya sampai sini? Nggak ada. Kita teruskan. Kalau nggak ada. Masuk nih tujuan menyampaikan berita yang kedua. Yaitu yang balaghi. Artinya ada berita. Faidah bukan. Lazim bukan. Itu berarti keluar. Maka istilah teknisnya disebut balaghi. Sebenarnya yang tujuan berita yang keluar dari tujuan sebenarnya. Bahasa teknisnya balaghi. Apa saja? Pertama istirham. Istirham artinya minta dikasihani. Minta dikasih. Dan dikasihani. Bapak Ibu, Minggu pagi, besok, duduk di teras depan sambil baca Quran. Habis itu ada tukang minta-minta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum makan dari kemarin. Belum makan dari kemarin, khobar apa insya? Khobar. Khobar. Coba kita analisis. Apa dia ngasih tahu bahwa dia belum makan dari kemarin? Kasih tahu. Nah, kalau ngasih tahu, terima kasih dikasih tahu. Tuh gitu. Nah ini bukan ngasih tahu, tapi minta dikasihani. Udah ke dalam kita, ambil 2.000. Ya tidak? Iya. Itu khobar, tapi bukan faedah, bukan lazim. Andai kata dipahami ngasih tahu karena nggak ada tanda-tanda insya, terus bilang terima kasih. Kebetulan tukang minta-minta itu bawa tungked, tahu tungked? Iya, Tongkat. Dikemplang itu Pak UU. Kenapa dikemplang? Bukan cuma ngemplang, sambil ngomong dasar nih. Emang saya ngasih tahu. Udah, Pak UU marah nggak? Marah. Ternyata setelah dikejar, temen sama-sama di LBIK, alumni Balaghah. Tuh, karena dia udah ngerti Balaghah, maka dikemplang. Iya. Bu, santai. Maka siapapun
dia belajar balaghah apa enggak, itu udah paham. Assalamualaikum, belum makan dari kemarin. Oh, minta dikasihan. Oh, Dan iya. bilang terima kasih. Iya, iya. Ya. Istirham. Nah, itu namanya tujuan berita keluar dari tujuan sebenarnya. Dalam hal ini istirham. Teman dekat waktu dulu, waktu kuliah, waktu SMP datang ke rumah sambil sedih. Suami saya masuk rumah sakit kemarin terpapar. Ya wis. Gitu. Terus kan tahu sendiri nggak boleh nengok. Terus kan dia sebagai tulang punggung keluarga. Tuh sambil sedih bilang itu. Ini udah seminggu anak-anak udah sakit perut, umpamanya gitu. Nggak sarapan pagi. Masa mau dijawab ya terima kasih dikasih tahu. Kelas amat. Itu namanya dia juga udah pasti itu. Ini si ibu belum belajar balaghah kali ini. Orang udah tahu. Tuh namanya istirham. Ustadz, tapi kan kalau itu maaf Pak ya, yang kejadian hari-hari, yang istirham itu bisa dibilang itu hoax nggak, bohong nggak Pak? Kalau bohong, tinjauannya sesuai sama kenyataan apa enggak gitu. Kalau sesuai berarti benar. Kalau enggak sesuai berarti bohong. Contoh yang tadi tuh si temen ibu cerita temen awal itu sesuai nggak sama kenyataan? Enggak, oh berarti bohong dia. Persoalan bahwa itu adalah istirham, iya benar. Emang dia punya tujuan itu melas. Nah pasti dah kita mikir kasih berapa ya? Makannya seminggu. Iya. Apalagi ceritanya, waduh, belum makan, itu belum beli obat, belum ini. Nah, ya tahu deh nih. Tahu. Rasa basi. Oh, basi jangan dimakan lu ya. Jadi beda sama bahasa basi. Kalau bahasa basi itu istilah budaya mereka namanya mujamalah. Ke rumah dong. Ntar udah saya potongin kambing. Maksudnya kambing orang di sebelah potong. Ya, itu namanya mujamalah. Mujamalah. Iya. Oke, yang kedua sekarang. Tadi istirham. Izharud du'fi. Izhar menambahkan. Du'fi kelemahan. Menampakkan kelemahan. Saya tanya sama Bu Ida. Bu Ida, kenapa dulu waktu masih kuliah nggak ke Timur Tengah saja? Enak bisa bahasa Arab. Ya, gimana saya ke Timur Tengah? Saya nggak punya basic pesantren. Saya nggak punya basic bahasa. Tuh, menampakkan kelemahan. Iya atau tidak? Iya. Itu. Contoh yang paling real kalau lagi ujian lisan di LBIQ. Dulu LBIQ pada ujian apa enggak ini? Kagak masuk sendiri. Ujian. Iya. Masuk sendiri. Udah lisan ngadep ke saya. Saya belum nanya, udah dia duluan ngomong. Pak, saya mah di kelas dasar aja. Itu khobar apa bukan? Khobar. Saya belum itu menampakkan kelemahan nggak? Itu namanya izharud du'fi. Saya memang tukang bercanda. Kelas dasar mah Bu di sana di basement, saya bilang gitu. Dia bingung lagi apa maksudnya. Rasain. Markir dah jadinya. Parkir.
Ini Busman di mana Pak? Dia tanya lagi. Oh, no, dekat satpam. Itu menampakkan kelemahan. Nabi Zakaria, dia yang ngerawat Maryam. Udah sepuh. Istrinya mandul. Nggak punya anak. Hampir putus asa. Minta lagi anak. Sama Allah. Lagi ngerawat Maryam, kirimin makanan sesuai jadwal. Itu bukan sekali 2 kali pas dia kirimin, Iya, Pak. makanan udah ada. Budi. Besok kirimin, udah ada lagi. Akhirnya nggak tahan nanya, Maryam dari mana ini? Dia jawab, hadza min fadli Rabbi. Tuh, ini adalah karunia Allah. Muncul pada Nabi Zakaria keinginan punya anak lagi. Emang ngarep banget anak soleh yang bisa meneruskan dakwahnya. Pas muncul keinginan, Allah tahu nggak? Tahu. Tahu tuh, makanya nggak usah doa. Allah udah tahu. Kita minta ya Pak, udah tahu ya Pak. Iya. Tuh air nggak pernah minta. Udah tinggal cari aja. Beli jet pump, ambil tukang ngebor. Ada. Daripada berdoa. Gitu kurang lebih. Oke, saya teruskan. Muncul keinginan punya anak, Allah tahu. Diiringi dengan sholat. Tuh. Doa sholat. Lagi sholat dikirim malaikat. Zakaria, kamu mau punya anak. Udah dikasih nama lagi dari sana. Namanya Yahya. Namanya Yahya. Tadi pengen minta dalam hati. Terus dikasih tahu apa yang muncul. Enggak percaya. Mana mungkin? Mana mungkin yang sudah sepuh kayak begini saya punya anak. Apalagi istrinya mandul. Direkam perasaan batin kayak begitu oleh Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad, sampai juga ke kita. Apa itu? Rabbi ini apa terusnya? Wahanal azmu minni wasta'alar ra'su syaiba. Wahai Tuhanku, tulangku sudah lemah. Palaku sudah beruban. Pala beruban, apalagi jenggot. Ingat Pak UU tuh. Tuh, itu jangan dipahami sebagai ngasih tahu kepada Allah bahwa dia sudah tua. Allah tahu, nggak usah dikasih tahu. Oleh karena itu, bukan faidah khobar, bukan lazimul faedah. Keluar. Apa namanya? Izharud du'. Menampakkan kelemahan. Iya. Besok RT mau jalan-jalan ke puncak, malah sana ke Malang, terus ke Borobudur. Kok Bapak Ibu nggak ikut? Ya. Terus jawabnya apa? Besok aja saya nggak tahu bisa masak apa enggak. Gitu. Itu kan nampakkan kelemahan. Iya, selesai. Terus yang keempat nih, tujuan balaghi dari khabar izharut tahassur. Yang ketiga belum, Ustaz? 3. Oh iya, saya kira udah tidur. 3. Buru amat. Saya mau ngetes aja. Enggak lupa. Tentang habis keluar kota jalan-jalan. Nggak begitu, kalau Ustadz mah nggak boleh kalah. Kalau kalah mah besok nggak dipakai. Nggak dipakai lagi besoknya. Sama katanya tuh Pak Zainuddin Pau, guru silat mah nggak boleh kalah sama murid. Kalau kalah, ya dia besok kagak dijadiin guru lagi. Sebab lagi latihan kepukul. Ya,
Nggak cium tangan lagi dah. Ya, Pak Andi ini bisa aja. Ya, nomor 3 al-fakhr. Fakhr artinya sombong. Bentuk sombong. Sombong. Ya, bentuk kalamnya khobar. Hmm. Tapi maknanya bukan ngasih tahu. Hmm. Akan tetapi Sombong. Tuh nggak usah belajar balaghah. Itu udah bisa membedakan kita. Kayak apa? Di komplek tuh, tinggal di komplek. Ada tukang sayur dorong. Ibu-ibu udah pada berkerumun. Nyari apa namanya? Tempe, cabe. Ada ibu-ibu satu mau beli sayur aja tuh gelang dipakai semua. Hmm. Sampai selengen. Dan itu secara sengaja dia berada di posisi yang jauh dari yang dia cari. Cabenya seberang sono sama tempenya. Dianya sebelah sini. Ah, bang. Nah, itu kan jadi kelihatan. Hmm. Kerincing. Pertanyaan. Apa komentar yang lain? Gue tahu lo udah kaya. Lo tahu lo kaya. Iya. Tuh, formulasi katanya sombong. Sayuran depan rumah aja pakai gelang aja. Jangan apa habis kondangan. Nah, Makan budaya tempe itu di aja zaman sombong. jahiliyah itu biasa. Kalau punya gelang Pak, semua ya. dipakai. Oleh karena itu ketika turun ayat zakat, maka emas itu yang disimpan aja. Oh. Yang kena zakat, yang dipakai emang enggak. Jadi dipakai semua. Akhirnya lari dari zakat dia pakai. Giliran jatuh tempo dia pakai. Habis itu disimpan lagi. Terus ada yang tanya sama Bu Zakiyah Derajat waktu itu. Bagaimana tuh Bu, yang begitu kena zakat apa enggak? Jawab Bu Zakiyah, tanya diri sendiri. Mau zakat apa mau lari? Hmm. Tuh, itu hati. Udah pada bisa jawab. Nah, contoh sombong kayak begitu. Saya tadi cerita sombongnya bukan khobar. Gelangnya. Enggak khobar. Hmm. Habis begitu dia cerita sama ibu-ibu sebelahnya. Alhamdulillah. Kemarin suami saya habis beli rumah 2 miliar. Gitu. Terus anak saya yang pertama dibeliin mobil. Mobil apa itu yang paling mahal? Tuh, terus cerita. Dan besok saya mau diajak umroh. Habis umroh terus keliling ke Eropa. Apa komentar ibu-ibu yang lain? Hah? Sombong. Ditambahin Nggak ceritanya. Nggak nanya gitu, Ustaz. Nah itu Siapa yang ungkapan. nanya? Enggak nanya itu ungkapan kamu sombong. Gitu ungkapan lain. Kesel itu dia, saking keselnya udah enggak nanya itu. Sok itu. Ya. Akhirnya Harus terus kawin lagi lakinya. nih udah emosi aja Pak UU. Udah terus mampir di Mesir. Di Mesir. Teman sekelas malah. Wah, saya ngomong Arab mau orang Mesir. Untung udah belajar balago sama Pak Jamal. Ngomong gitu. Ya. Jujur ya Pak. Udah. Belajar balago juga nggak paham. Itu Ya. temennya tahu. Ini nggak enak belajar sambil nyindir ini. Ya harus gitu ngasih contoh. Akhirnya pasti komentarnya itu sombong. Jadi dilihat nada. Istilah teknisnya balaghi itu indah. Balago itu artinya indah. Dan substansi indah syair itu rasa. Maka yang menilai itu rasa.
sasaran tembak balaghah itu perasaan. Jadi saya lagi nembakin rasa apa Bapak Ibu. Kalau memang nggak paham juga, itu berarti udah mati rasa. Mati rasa. Nggak punya perasaan ya Ustaz. Nah, nggak punya perasaan mah Bu, masih standar. Nggak punya perasaan. Ini benar-benar udah mati rasa gitu. Siapa baru datang? Nah, terus baru nih keempat, izharut tahassur. Tahassur artinya sedih. Menampakkan kesedihan. Ya. Dia berkata bentuknya khobar karena tidak ada tanda insa, cuma bukan ngasih tahu. Baik faedah khobar maupun lazimul faedah. Tapi menampakkan kesedihan. Maka terus temennya yang dengar, udah nggak usah sedih. Pasti jawabannya begitu. Ya betul. Itu namanya izharut tahassur. Kemarin tuh bilang sama temennya, kemarin anak saya masuk rumah sakit dan keadaannya kritis kan. Rumah sakitnya Pertamina lagi. Pertamina dulu. Yang gitu-gitu jangan didengar ya. Walaupun udah kedengeran. Saya mantan rumah sakit Pertamina loh Pak. Oh ya? Iya. Buat apa? Enggak, saya pegawai sana. Oh, dokter. Bukan. Alhamdulillah. Saya di bagian HRD. Jadi kemarin udah ngecek ke ruang ICU sana. Saya mau ngeceknya males. Ntar saya langsung ke RSCP aja berobat, belaga-belaga ke RSCP berobat. Kalau nanya-nanya males, kepo katanya Pak. Iya, jadi apa namanya, kayak begitu dunia sekarang. Iya. Ada tanda-tanda Allah mau ngasih apa, seolah-olah dia bingung. Lebih bingung dari Nabi Muhammad saat menghadapi objek dakwah pada saat itu. Sekarang udah munafiknya Indonesia udah 90%. Kalau dulu coba, iya susah dipegang. Iya betul. Iya. Yang ulama udah nggak bisa dipegang, bukan ulama. Untung saja kita ini baru. Lebih bagus Bukan baru ulama, baru. daripada ulama. Nah, ini yang terakhir nih penting. Yang tadi udah di awal udah diketahui. As-sa'yu. Al-hassu. Hassu artinya mendorong. Al-sa'yu wal jiddi. Untuk berusaha dan sungguh-sungguh. Jadi stimulan. Contoh. Rajin pangkal pandai. Hemat pangkal kaya. Itu khobar. Tapi bukan ngasih tahu. Ada terasa mendorong. Mendorong. Iya. Terus apa lagi? Kayak tadi spanduk diskon 10%. Oh iya diskon. Padahal teori marketing diskon berapa juga dia mau tetap untung. Udah dinaikin Pak harganya. Iya, dinaikin naikinnya 2 kali. Diskonnya 2 kali. Iya, itu as-sa'yu. Contoh lain dalam Al-Qur'an begini. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti biji menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. Tuh, terdorong enggak? Terdorong. Bahkan dilihat asbabun nuzulnya, itu adalah memuji Utsman ibnu Affan. Ya kaya. Untuk kepentingan jihad, perang, itu hartanya dikeluarkan semua. Turun ayat itu. Memuji.
Tapi pada saat yang sama untuk mendorong yang lain Hmm. supaya juga pada mendermakan hartanya di jalan Allah. Maka sampai sekarang panitia masjid pembangunan itu selalu pakai ayat itu sama hadis yang tadi man bana masjidan. Iya. Terus masih ada apa Jamal waktunya? Masih. Masih lah. Saya ini udah. Capek. Nggak usah capek. Nah ini contoh nih istirham. Nih ratapan Abu Nuwas atau Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla. Nih Wala. saya betul. Iya, ini tulisannya salah. Ahla. Itu sorry. Tuh gitu ahla. Wala aqwa ala naril jahimi. Itu disebutnya ratapan. Dia meminta dikasihani. Wahai Tuhanku, aku tak pantas masuk ke surga Firdaus. Tapi aku juga nggak kuat kalau di neraka. Gitu. Terasa minta dikasihani. Terus panjang ini, ada sekitar 12 bait. Ilahi abdukal asi ataka mukirran bil tunubi wa qaddaka tunubi mislu a'dadir rimali wa zambi zaidun kaifah timali. Gitu. Terus orang. Contoh 2, ini yang sudah juga. Ada tukang minta-minta masuk, belum makan, belum minum dari kemarin. Istirahat. 3 nih. Ada seorang bernama Ibrahim bin Mahdi. Dia berkata kepada Khalifah Ma'mun zaman Abbasiyah setelah Harun Rasyid. Apa? Dia berkata, si Ibrahim ini diponis hukuman mati. Kata Ibrahim, ataitu jurman syani'an. Aku telah melakukan dosa yang keji. Tuh masa ngasih tahu, orang makmun udah tahu. Terus wa anta lil afwi ahlu. Sementara engkau ahli pemaaf, ahli maaf. Tuh kan terasa minta dimaafin dia. Fa in afauta famannun, jika engkau maafkan itu adalah harapanku. Wa in qatalta fa'adlun, dan jika engkau bunuh hukumannya harus bunuh. Fa'anta fa'adlun, itu adalah adil. Adil. Pelan-pelan. Oke. Nomor 4. Ini mengarang dari Ummi Maridah. Ibu saya sakit. Wahiyal an fil mustasfa. Dia sekarang lagi di rumah sakit. Al adwiyatul muhtajah ghaliyah. Obat-obat yang diperlukan mahal. Oleh sahunaka man yukafiuni. Enggak ada orang yang membantuku. Desyiroid dawa. Untuk obat. Tuh, kayak begitu contohnya istirham. Mungkin dalam keseharian juga kita bisa beri contoh sendiri-sendiri. Substansinya bukan ngasih tahu, tapi minta dikasihani. Oke, berikutnya habis istirham. Nih, udah. Izharud du'fi, menampakkan kelemahan. Ini juga udah semua. Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaibah. Walam akum bidu'a ika rabbi syaqiyya. Semuanya itu. Izharud du'fi. Wa inni khiftul mawaliyah. Baik, saya artikan saja. Wahai Tuhanku, tulangku telah lemah. Kepalaku sudah beruban. Namun
Aku tak pernah kecewa, Syaqiyah kecewa. Berdoa kepada engkau. Tuh memelas banget itu. Wa ini khiftul mawali, aku khawatir keturunanku di belakang mewarai. Khawatir nggak punya mau. Wa kana timroati akhir, istriku mandul. Tuh minta, dia menampakkan kelemahan. Fahabli min ladunka waliya. Maka berikanlah aku dari sisimu pengganti. Ahli waris itu. Yarisuni yang mewarisiku dan mewarisi min ali Yakub, keluarga Yakub. Waj'alhu rabbi radiyah, dan jadikanlah dia, wahai Tuhanku, yang orang yang kau ridho. Ya Zakaria, tuh terus dijawab. Wahai Zakaria, iya inna nubasyiruka, kami beri kabar gembira engkau. Bigulamin, dengan seorang anak, ismuhu Yahya, namanya si Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, sebelumnya belum ada nama Yahya. Itu yang pertama, nama Yahya itu di alam semesta. Gitu. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Tuh ini lihat. Menampakkan, wahai Tuhanku, bagaimana saya akan punya anak? Wa kanat imraati akhir, istriku mandul. Wa qad balagtu minal kibari intiya. Aku sudah mencapai usia tua. Nah, udah sepuh. Tuh kan jelas. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu juga pada bilang begitu sebagai contoh, menampakkan kelemahan. Oke. Nah, ini menampakkan kesedihan. Ini Ali Imran. Ali Imran punya istri. Dia berharap punya anak. Anak yang diharapkan laki-laki. Lahir perempuan. Itu dia Maryam. Ketika melahirkan, qalat, dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Itu sedih itu. Wahai Tuhan, aku melahirkan perempuan, bukan laki-laki. Tuh. Kenapa dia pilih laki-laki? Mau ditaruh itu di masjid sebagai merbuat. Perempuan. Maka ditaruh juga karena udah nazar. Yang kedua, qala Abu Thayyib yarsi ukhtahu Saifadaulah. Seorang bernama Abu Thayyib. Dia meratapi saudara perempuan Saifudaulah. Saifudaulah nama orang. Khalifah. Punya saudara perempuan. Terus meninggal. Terus diratapi oleh Abu Thayyib. Ratapi artinya sedih. Ghadarta ya mautu. Ini ratapannya. Menunjukkan sedih. Engkau tinggalkan, wahai kematian. Kam afnaita min adad. Berapa banyak orang, ada jumlah orang maksudnya, yang engkau binasakan. Sampai sini dulu harus nyambung. Dia berbicara kepada maut. Kepada maut. Bayangkan ada orang sedang sakarat. Lagi masih sakarat, tuh maut udah datang apa belum? Menjelang. Udah datang apa belum? Hah? Udah. Belum. Kalau udah datang mau mati. Baru Kan udah lagi datang. sakarat. Ya. Oh, Maut belum datang. Terus datang. Maka orang yang disayangi siapa? Mati. Akhirnya dia ngomong. Ngomongnya bukan kepada si A, kepada si B, kepada si C, tapi kepada mati. Mati.
berapa banyak orang yang kau binasakan. Tuh meratap tuh. Tunggu sedih. Bukan marah-marah. Nanti tergantung ekspresi. Tuh. Ghadarta ya mautu. Kau tinggalkan wahai mati. Tuh, si jenazah ditinggal, dia kabur udah. Berapa banyak orang kau binasakan. Mimman asabta. Yang kau binasakan ini. Wakam askatta min lajab. Berapa orang yang kau bungkam dari kegelisahan. Paham itu? Ada banyak gelisah. Jalan pintasnya bunuh diri. Hilang nggak gelisahnya? Benar hilang. Itu kata dia, udah enggak. Ya dah. Korupsi, mencekik segala macam. Di sana luar negeri. Kalau sekarang mau korupsi aman, girang banget ya. Ya dah. Mana udah di Korea mundur. Paham itu? Nah, ini dia berkata kepada mati dalam meratapannya, berapa banyak orang yang engkau bungkam dari kegelisahan. Bapak Ibu, kegelisahan dimaksud fisik. Orang non-muslim itu kalau mau meninggal gedabah-gedebu. Kayak binatang mau disembelih. Tarik sono, tarik sini. Sapi itu. Gedabah-gedebu apa enggak? Oleh karena itu banyak kita dengar mereka kalau ada saudara mau meninggal itu dimasukin ke kamar sendirian. Nggak sanggup melihatnya. Terus yang bikin dia tenang, diam apaan? Mati. Maka dia berbicara, wakam askatta. Berapa banyak yang engkau tenangkan, diamkan. Orang yang lagi gedabah-gedubu, gitu kurang lebih. Iya. Sapi mau disembelih, tarik sono, tarik sini, gedabah-gedubu apa enggak? Terus yang bikin dia tenang apa? Mati. Pisau. Iya. Pisau. Maka pisau bahasa Arabnya sikin. Sikin dari kata sakinah. Sakinah. Itu tenang. Itu keluarga sakinah. Nah, yang banyak pisau di dapurnya. Ya, ntar ada ribut sedikit pisau yang ngomong. Itu tenang. Oke, satu lagi aja ini Pak Jamal. Nanti sisanya kita teruskan di lain waktu. Qala ahadul arabi yarsi waladah. Ada orang Arab Baduy kampung, dia meratapi anaknya, sama kalau meratapi mati. Lamma da'autu sabra ba'daka wal asa. Ketika aku panggil kesabaran dan kesedihan setelah engkau menghembuskan napas terakhir. Mereka tingkatnya udah ngomong bukan sama orang. Ajabal asa tau'an. Yang jawab kesedihan dengan taat. Walam yujibis sabru. Tapi kesabaran nggak jawab dipanggil-panggil. Paham maksudnya? Kan cuma dua kemungkinan. Kalau ada kematian, sabar sedih. Mana yang datang menghampiri diri kita? Kesedihan apa kesabaran? Sedih. Tuh, mereka tingkat bahasa dan rasanya sudah berbicara kepada kematian, berbicara kepada kesabaran, berbicara seolah-olah bisa diajak ngomong untuk kesedihan. Aku panggil kesedihan dan kesabaran saat engkau menghembuskan napas terakhir. Yang datang kesedihan dengan taat memenuhi panggilanku. Tapi kesabaran tidak dengar, nggak menjawab. Paham? Nah, jadi nggak usah dipanggil. Kalau kita lebih tinggi lagi, nggak usah dipanggil, datang sendiri. Iya. Sementara ini dulu ya. Sisanya tinggal udah disindir-sindir tadi sih. Cuma belum diperlihatkan. Mudah-mudahan dibaca lagi di rumah. Ya Allah.
Silakan Pak Jamal ya. Udah keasikan. Baik, Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya pada pagi hari ini. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan dengan cara membuka suaranya. Silakan Mbak, Pak dan Ibu. Ustaz, ya silakan. Ustaz tadi kan kasih tahu kita nggak usah berdoa, Allah juga udah tahu. Iya. Ustaz. Jadi cara kita berdoa bagaimana Ustaz ya? Oh, bagus sekali nih. Jawabannya apa itu doa? Tuh gitu. Doa adalah usaha. Ya. Nabi pernah marah sama orang yang doa mulu di masjid nggak keluar-keluar. Woi, no, yang lagi manggul kayu bakar jauh lebih baik dari engkau. Tuh, itu simbol usaha. Pokoknya doanya minta rizki aja nggak keluar-keluar masjid. Sama yang satu nyari kayu aja. Tuh yang nyari kayu lebih bagus. Contoh lain. Ya Allah, subuh-subuh tuh. Beri aku ilmu. Habis minta ilmu, tidur. Terus coba bayangkan, Allah bilang apa itu? Enak aja. Ini orang tadi minta ilmu. Sekarang dia tidur. Tuh gitu kurang lebih. Lalu bandingkan. Ilmunya ilmu tidur Ustadz yang diminta. Tidur mah nggak pakai sekolah tahu. Justru kadang-kadang lagi sekolah malah pada tidur. Ya, coba bandingkan subuh doa minta ilmu, habis itu baca buku. Apa kata Allah? Mahasiswi itu mah. Iya, baca bukunya di situ di rumah. Jangan lagi ujian baca buku. Bacanya ngumpet-ngumpet lagi. Maka kata Allah, ini orang minta ilmu bener nih. Itu buktinya dia baca buku. Gitu. Itulah doa adalah usaha. Yang terakhir, banyak contoh kayak begitu. Yang terakhir, bukan berarti salah. Orang yang berdoa begini, bukan. Tapi harus diiringi dengan usaha. Oh ya, baik. Iya. Baik. Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik Ustaz, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri kajian ini, maka kita dapat simpulkan bahwa pagi hari ini tema kita adalah al-ghurdu min ilqa'il khabar. Maksudnya adalah tujuan menyampaikan berita. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan asli. Tujuan asli itu terbagi dua, yaitu pertama faidatul khabar, yang kedua lazimul faidah. Lalu tujuan sub yang kedua adalah tujuan balagi. Nah, tujuan balagi itu sudah disinggung tadi, ada 5. Yang pertama al-istirham, kemudian yang kedua idharu dhu'fi, yang ketiga al-fakhru, yang keempat idharu at-tahassur, yang kelima al-hasu ala sa'i wal jiddi. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita dalam ilmu kebahasan dan dapat kita terapkan dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Mari kita akhiri kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz. Sama-sama. Pak Jamal.